Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube, channel pembelajaran matematika dan tutorial. Terus dukungan channel YouTube dengan cara klik subscribe dan aktifkan notifikasinya serta like dan share videonya. Pada kali ini kita akan belajar tentang menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, jadi ini ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan cara memfaktorkan. Yang kedua itu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga adalah rumus ABC. Ya. Kita dengan faktor, kemudian kuadrat sempurna, kemudian dengan rumus ABC. Oke. Nah, yang pertama kita akan belajar yaitu tentang pemfaktoran. Ya. Yang pertama kita memfaktorkan. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu AX kuadrat ya tambah BX kemudian ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi dalam kasus ini, dalam soal ini A-nya yaitu 1, kemudian B-nya yaitu 2, C-nya yaitu negatif 3. Kemudian untuk cara memfaktorkan kita harus menentukan nilai X1 dan X2. Ya. Kita akan menentukan akar-akar ya sama aja dengan ini X1 dan X2, tapi ini masih belum finalnya. Ya. Nah, untuk dalam memfaktorkan, kita tulis dulu ya, X kuadrat tambah 2X negatif 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita harus memfaktorkan. Kita cari dua buah bilangan ya, X1 dan X2. Jika ditambahkan itu hasilnya 2, yaitu B ya. Kemudian ketika dia dikalikan X1 dikali X2 itu hasilnya negatif 3, yaitu hasil dari perkalian A dan C. 1 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 3 ya. Jadi dua buah bilangan ini berapa? Ketika dikalikan itu negatif 3. Ketika dijumlahkan hasilnya 2. Kita bisa fokus pada perkaliannya ya. Kita fokuskan ke sini dulu. Bilangan yang dikalikan hasilnya 3 itu kan hanya 3 dan 1. Ya bukan? Nah, 3. Tapi hasilnya itu negatif nih. Kita perlu negatif. Agar dia negatif, maka salah satunya negatif. Kemungkinan pertama yaitu negatif 3 kali 1. Itu menjadi negatif 3. Atau kemungkinan kedua negatif 1 atau 3 dikali negatif 1, yaitu negatif 3 juga, ya kan? Karena salah satu bilangan negatif kalau dia dikalikan dengan positif itu negatif, ya. Lalu kita ujikan ke dalam bentuk penjumlahan. Kita yang pertama, negatif 3 ditambah 1 berapa? Ya, punya hutang 3, dibayar 1 berarti masih punya hutang 2 ya. Kemudian 3 ditambah negatif 1. Punya 3 ditambah negatif 1. Berarti 3 dikurang 1 ya. Punya 3 untuk bayar utang 1. Berarti tinggal 2. Nah, yang diminta adalah positif, ya kan? Ini positif. Maka yang kita pakai adalah yang ini. Nah, berarti 3-nya positif, 1-nya negatif, oke? Nah, kita di sini X, ini X. Karena X kuadrat ini ya, X kali X kan X kuadrat. Tadi positif 3, kemudian negatif 1, sama dengan 0. Berarti X ditambah 3 sama dengan 0 atau X
dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga akan bertemu X sama dengan 0 dikurangi 3. Dan ini X sama dengan 0 ditambah 1. Nah, X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 1. Jadi nilai X-nya yaitu negatif 3 dan 1. Nah, ini dengan cara memfaktorkan. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan cara rumus ABCD ya. Tadi kita sudah tahu bahwa A-nya di sini 1, B-nya itu 2, C-nya yaitu negatif 3. Rumus ABC ya, bukan ABCD. Oke. Nah, untuk rumus ABCD, rumus ABC itu X-nya 1, X1 2 ya. Jadi nilai X1 dan nilai X2 itu dihitung sekaligus. Nanti bisa membedakan mana yang rumus yang bisa untuk dipahami ya. Rumusnya X1 X2 ya, X1 2 sama dengan negatif B tambah kurang. Nah, nanti kan ada penambahan, ada pengurangan. Kita nanti hitungnya 2 kali. Akar B kuadrat dikurang 4AC ya, dibagi 2A. Nah, ini cara rumus ABC ya, rumus ABC. Negatif B, B-nya 2 berarti negatif 2 ya, ditambah dan dikurang. B kuadrat berarti 2 kuadrat dikurang 4AC 4, A-nya 1, A-nya 1, C-nya negatif 3. Kemudian 2 dikali 1. Negatif 2 ditambah dikurang dan dikurang, bukan kurang lebih ya. Ini 4 dikurang 4 kali 1 4, 4 dikali 3 12. Negatif dikali negatif menjadi positif. Ya. 4 kali 3 berarti 12 ya. Ini tadi asalnya 4 dikali 1 dikali 3 12. Negatif kali negatif positif. Ya. Dibagi 2 kali 1 2. Oke, negatif 2 ditambah dikurang. Kemudian 4 tambah 12 itu 16 dibagi 2. Nah, sama dengan ini negatif 2 ditambah dan dikurang. Akar 16 itu berapa? 4. Oke. Kemudian 2. Nah, ini kan sudah ketemu angka semua ya. Berarti X1-nya itu bisa digunakan negatif 2 ditambah 4 dibagi 2. Ya. Sama dengan penyutan 2 dibayar 4 berarti masih 2 ya. Dibagi 2. 2 dibagi 2 itu 1. Kemudian X2-nya, nah, kan tambah udah, berarti sekarang pengurangan. Negatif 2 dikurang 4 dibagi 2. Minjem 2, kemudian minjem 4, berarti minjem 6. Ya, bagi 2. Negatif bagi positif, berarti tetap negatif. 6 bagi 2 itu 3. Nah, jadi X-nya itu negatif 3 dan 1. Oke? Paham ya? Kalau masih belum paham nanti kita pelajari lagi. Nah, di sini kita pakai rumus melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, melengkapkan kuadrat sempurna. Dalam melengkapkan kuadrat sempurna itu kita memisahkan ya, X kuadrat 2X min 3. Nah, yang tidak ada variabel kita pisahkan dengan kita kelompokkan ya. Ini X kuadrat ditambah 2X sama dengan 3. Kemudian ini jika kita bentuk menjadi persamaan kuadrat ya. Itu kan sama halnya dengan X ditambah 1 kuadrat ya. Ini menjadi persamaan kuadrat ya. X tambah 1 kuadrat itu kan sama aja dari X ditambah 1 dengan X tambah 1.
sama dengan X kuadrat ditambah X ya. Ini X kali X itu X kali 1 itu X ya. X kali X itu X kuadrat, X dikali 1 X. Kemudian 1 kali X ditambah X, ini ditambah 1. Nah, X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, jadi ini bertambah menjadi ini kan ya. Maka ini kita kurangkan dengan 1 dan di sini kita tambah dengan 1. Karena di sini tadi kan bertambah 1 dia. Oke. Kemudian kita ini bukan ya, belum ini ya. Maksudnya nanti di sini. Ini kan bertambah 1 nih tadi ya. Maka biar hasilnya tetap sama ini, maka kita kurangkan dengan 1. Maka X plus 1 kuadrat sama dengan 3 ditambah 1. Nah, ini kita pindah ke sini maksudnya. Kemudian X kuadrat ditambah 1. Ini nggak ada kuadrat ya. Kuadrat di sini sama dengan 4. X ditambah 1 sama dengan akar dari 4. Oke. X plus 1 sama dengan plus minus 2. Kenapa plus minus 2? Kita lihat nih. Ini kan akar dari 4 kan 2 harusnya ya. Tapi akar itu kan lawan dari kuadrat, ya kan? 2 kuadrat berapa? 4. Kemudian negatif 2 kuadrat berapa? 4, ya kan? Jadi ada kemungkinan dia positif dan ada kemungkinan dia negatif. Maka dia ada plus minusnya. Lalu X sama dengan negatif 1 ditambah plus minus 2 ya. Ini enggak kita bagi ya, lupa ya. Nah, ini itu akan sama dengan di sini ya. Kita lanjutkan sini. X1-nya ini kan plus minus nih. Min 1 plus 2 berapa? 1 ya. Kemudian X1, X2-nya negatif 1, negatif 2. Negatif 3. Nah, jadi X-nya negatif 3 dan 1. Nah, negatif 3 ya. Dan 1. Begitu caranya. Ada 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Ada pertanyaan nih, jika di depan X ini ya, A-nya ini bukan 1, tapi misalkan 4, gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, kita coba nih, dengan contoh soal lain ya. Kita coba dengan contoh soal lain nih, 2X kuadrat min 3X min 6 sama dengan 3. Nah, pada kali ini saya akan mencontohkannya, menjawabnya dengan menggunakan rumus cara memfaktorkan. Nanti kalian bisa mencobanya dengan melengkapi kuadrat sempurna dan juga rumus ABC. Yang kita cara memfaktorkan, saya akan menjawabnya. 2X kuadrat negatif 3 dikurang 3X dikurang 6 sama dengan 3. Nah, untuk memfaktorkan itu harus sama dengan 0. Nah, di belakang kita pindahkan 2X kuadrat min 3X min 6 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, 2X kuadrat min 3X berapa ini? Negatif 6 dikurangi 3. Itu negatif 9 sama dengan 0. Ya. Maka ini dengan cara yang tadi ya, kita harus mencari dua buah bilangan ya sebagai X1 dan X2. Sebut aja A dan B atau yang lain lah, apa? X1 dan X2 kalau saya. Jika dia dikalikan, berapa coba hasilnya? Ya, yaitu negatif 18. Itu dari hasil 2 dikali negatif 9. Ya. Berapa tadi? Negatif 18. Kemudian ketika dia dijumlahkan, maka hasilnya berapa? Ya benar, negatif
3. Ingat, kalau dia dikalikan itu A kali C hasilnya. Kemudian kalau dijumlahkan dia B. Nah, kita fokus pada perkaliannya, ya kan? Ini mengurangi kemungkinan perkalian. Ya. Perkalian yang menghasilkan 18 itu kan sudah terlihat ya di sini. 2 kali 9, ya. 2 dikali 9. Kemudian berapa lagi? 6 kali 3. Berapa lagi? 18 dikali 1. Ya kan? Ada lagi nggak? Ya, kalau ada, silakan coba ya. Nah, kemudian kita uji dengan cara penjumlahan. Sebelumnya, nih, hasilnya kan negatif ya. Berarti salah satunya dia negatif. Negatif 2 kali 9 atau 2 kali negatif 9. Ya kan? Kemudian ini 6 kali negatif 3 atau negatif 6 dikali 3. Dan di sini negatif 18 dikali 1 atau 18 dikali negatif 1. Ya kan? Nah, kemudian kita coba. Nah, anggap ini A, B, C, D, E, F. Nah, ini ada beberapa kemungkinan nih ya. Kita coba kan di sini. X1-nya negatif 2 ditambah 9. Penyutan 2 dibayar 9 berarti 7. Nah, yang B ini nggak jauh-jauh dari angka 7 pasti. Yaitu 2 ditambah negatif 9. Hanya dia akan berubah menjadi negatif 7. Ya kan? Kemudian yang C, 6 ditambah negatif 3. Berapa? Punya uang 6, buat bayar utang 3. Berarti tinggal sisa 3 ya. Berarti yang D, yaitu negatif 6 ditambah 3. Punya utang 6 dibayar 3, berarti punya utang 3. Nah, stop, nggak usah dilanjutin kalau sudah ketemu. Kan kita butuhnya negatif 3 nih. Udah ketemu di sini. Maka X-nya berapa? Negatif 6 dan 3. Oke. Berarti 2X. Ya, kita faktorkan di sini. 2X. Nah, 2X kayak seperti tadi ya. Kalau tadi kan X dengan X. Karena X kuadrat. Ini 2X, 2X. Negatif 6. Kemudian ditambah 3. Sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini harus kalian bagi dengan 2. Sesuai dengan A-nya ini. Ya. Sebenarnya AX min X1, kemudian AX min X2, ini dibagi A. Ini sebenarnya, tapi ini nggak dibagi 2 pun nggak masalah, nanti bisa tetap ketemu. Kita lanjutkan. 2X min 6 sama dengan 0 atau 2X plus 3 sama dengan 0. 2X sama dengan 0 ditambah 6. Kemudian X sama dengan 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 dibagi 2. X sama dengan 3. Kemudian yang ini, satunya 2X sama dengan 0 dikurang 3. 2X sama dengan 0 kurang 3 berarti negatif 3. X sama dengan negatif 3 per 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya atau X-nya itu adalah negatif 3 per 2 dan 3. Untuk penulisan seperti ini dia diawali dengan yang paling kecil ya, yang depan yang kecil itu negatif. Nah, sebenarnya masih belum jelas. Nah, kita coba ya untuk satu soal lagi. Nah, ini ada soal lagi. Nih, kita menggunakan 5 tambah 6 ya. Kalau yang tadi kan nih 2X pangkat 2 min 3X min 6 sama dengan 3. Nah, kita langsungkan ke 0. Kita tulis dulu soalnya 5X kuadrat plus 4X ya. Min 12 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Ini 5X, ini 5.
X. Nah, kita cari dua buah bilangan X1 dan X2 ketika dia dikalikan berapa hasilnya? Ya, benar. Negatif 60. Dari mana? 5 dikali dengan negatif 12. Ya, dari 5 dikali negatif 12. Kemudian ketika dijumlah, hasilnya berapa? Ya, yaitu 4. Nah, ingat kita fokus ke dalam perkaliannya saja. Nah, bilangan, dua buah bilangan yang ketika dikalikan hasilnya 60 itu ada beberapa kemungkinan, yaitu 2 kali 30. Nah, kemudian 5 kali 12, ya kan? Kita lagi 6 kali 10. Kita lagi 3 kali 20. Ya kan? Nah, sekarang kita persempit. Yang selisihnya cuma 4 yang mana? Dari ini yang selisihnya cuma 4. Ini selisihnya berapa? 28 selisihnya, ya kan? Ini selisihnya berapa? 7. Ini selisihnya berapa? 4. Ini selisihnya 17. Ambil yang selisihnya cuman yang sama. Ya. Berarti 6 dan 10. 6 dikali 10 sama dengan 60. Agar dia negatif, itu ada dua kemungkinan kan ya. Kalau enggak 6-nya yang negatif, ya ada, yaitu 10-nya yang negatif. Ya kan? Nah, kita uji di sini. Negatif 6 dikali 10 sama dengan, ini negatif 6 ditambah ya. Punya utang 6 ditambah 10. Punya utang 6 dibayar 10 berarti punya sisa 4. Kemudian 6 ditambah negatif 10. Punya uang 6 buat bayar utang 10. Berarti masih punya utang 4. Nah, yang kita minta, kita cari adalah ini ya kan. Berarti X-nya negatif 6 dan 10. Negatif 6 dan positif 10 sama dengan 0. Ini seharusnya kita bagi dengan 5. Ya, kita bagi dengan 5. Tapi tidak dibagi juga nggak apa-apa. Nah, kita langsung 5x ya. Min 6 sama dengan 0 atau 5x plus 10 sama dengan 0. Ini 0 ya. 5x min 6 sama dengan 0 tambah 6. 5x sama dengan 0 dikurang 10. Berarti 5x sama dengan 6. X sama dengan 6 per 5. Kemudian ini 5x sama dengan negatif 10. X sama dengan negatif 10 per 5. X sama dengan negatif 2. Jadi X-nya atau himpunan penyelesaiannya X sama dengan negatif 2 dan 6 per 5. Oke, negatif yang kecil ya. Berarti yang sebelah kiri. Kita tulis dahulu. Nah, dari 3 penjelasan ini semoga bisa dipahami ya. Untuk yang kuadrat sempurna dan rumus ABC bisa kalian coba sendiri. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus dukung Aan channel YouTube dengan cara klik subscribe dan aktifkan notifikasinya serta like dan share videonya agar teman-teman kalian juga bisa belajar. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.